Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita masuk ke materi yang baru ya di kelas 12 ini. Minggu kedua dari daring. Nah, pemeriksaan spermatozoa. Ini pasti hal yang baru ya untuk kalian karena kelas 11 kita belum mempelajari ini. Jadi, apa itu sperma? Sperma adalah calon anak bangsa. Iya toh Bu? Ya iyalah, tapi itu guyonan ya. Guyonan tapi tenanan. Kita asalnya ternyata dari sperma ayah dan sel telur ibu. Nah, peleburan keduanya menghasilkan calon anak bangsa. Nah, itulah peran orang tua. Ternyata kita tuh awalnya tuh dari pipisnya orang tua kita gitu loh. Nah, betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita ya kalau sampai kita ngelama sama orang tua itu dosanya besar sekali. Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian semen. Apa itu semen atau simen? Nah, kakak kelas kalian pernah tanya tuh, Bu, kenapa kok dinamakan semen? Iya, karena untuk membangun rumah tangga. Nah, itu juga guyonan ya, tapi beneran juga ya toh, membangun rumah tangga menggunakan semen gresik beneran ya, semen ya kan. Nah, kalau semen yang kita bicarakan ini adalah cairan sperma dan cairan sperma itu isinya ada sel spermanya atau spermatozoa. Jadi spermatozoa adalah sel sperma. Di setiap sel selalu ditemani oleh cairan-cairan karena untuk keseimbangan, pergerakan, nutrisi, nah, pelumas dan macam-macam fungsinya ya setiap cairan yang bersama dengan sel. Nah, kita belajar ilmu andrologi, Dek. Apa itu? Yaitu ilmu kedokteran yang mempelajari tentang reproduksi pria. Nah, salah satunya mengenai sperma. Nah, kalau kita fokusnya nanti ke pemeriksaannya ya. Nah, semen yang berisi cairan sperma dan spermatozoa ini dikeluarkan pada saat ejakulasi ya. Ini kalian pasti ngerti lah ya. Oh, nggak perlu dijelaskan karena ini fokusnya kita pemeriksaannya. Nah, fungsinya apa Bu ini Bu? Nah, ini ada gambar ya. Ternyata sperma ini bergerak mendekati sel telur ya kan. Kemudian dengan berbagai proses mitosis, meiosis, peleburan dan lain-lain akhirnya terbentuklah sel kita. Akhirnya lama-lama membelah dan lain-lain membentuk organ tubuh kita. Nah, seajaib itu Masya Allah ya. Nah, kemudian fungsinya apa tuh Bu? Kok kita pemeriksaan sperma itu penting ya kan? Itu karena untuk memeriksa orang itu fertil atau steril. Nah, jadi fertil itu subur. Lawan katanya steril. Nah, steril itu mandul. Nah, gitu ya. Kalau sterilnya mikrobiologi kan bebas dari mikroorganisme. Kalau sterilnya andrologi beda, sterilnya andrologi adalah mandul gitu ya. Bahasanya orang medis kalian harus paham. Kemudian untuk bapak-bapak ya, itu kalau steril ya di vasektomi itu berhasil nggak sih proses sterilnya atau KB-nya itu sukses nggak sih? Nah, itu dicek spermanya gitu. Nah, kemudian tentang fisiologi sperma. Nah, sperma yang mirip kecebong ini ya asal mula kehidupan kita. Lihat ya, jadi di gambar yang hitam putih itu adalah dari mikroskop elektron. Nah, seperti jamur ya. Jamur hifa dan sporanya. Kemudian yang bawah itu gambarnya ya kelihatan yang seperti apa ya, kepala capar itu ya kepala, kemudian ada yang menjelaskan kalau penghubung antara ekor dan kepala itu adalah neck alias leher, tapi juga ada yang menyebutkan itu adalah body atau tubuhnya ya, seperti itu. Ini juga ada istilah lain head ya, kepala, kemudian penghubungnya namanya midpiece, kemudian ekor. Kalau kepala dan ekor semua sama ya. Dan di dalam kepala itu ada DNA ya, ada nukleus. Jadi ada nukleus ya, kemudian dalamnya DNA. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya pembentukan sperma. Pembentukan sperma itu adalah disebut spermatogenesis.
Nah ini kok nggak Burahma tulis ya? Ya proses terbentuknya sperma ya, spermatogenesis. Nah jadi awalnya adalah berasal dari sel primitif tubulus testis. Nah ini sebenarnya kalian harus tahu juga ini ya, tentang anatomi ya. Nah kalian lihat ya, tubulus testis, dia di testis mana ya, saya bentar, Burahma kasih lihat. Nah, kok gini sih panahnya? Nah panahnya seperti ini. Nah itu tubulus testis ya, awalnya dari sel-sel primitif. Kenapa primitif itu maksudnya awal gitu loh, sel-sel yang belum matang gitu loh, awal ya. Nah itu kemudian berubah jadi spermatogonium ya. Kemudian spermatogonium mengalami pendewasaan atau pubertas, itu akhirnya mengalami mitosis. Pokoknya namanya mitosis, meiosis itu soal pembelahan gitu loh, Dek. Nah, mitosis, nah itu digambar ya. Digambar mitosis ya. Itu menjadi 2 spermatosit. Nah, spermatogonium berubah jadi 2 spermatosit. Nah, 2 spermatosit ini membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Nah, kalau di sini spermatosit sekunder atau spermatid ya, atau spermatid. Spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan jadi spermatosit sekunder habis itu menjadi spermatid ya. Kemudian masing-masing akan menjadi sperma. Nah, ini ya itu. Jadi prosesnya panjang ya pembentukan sperma ini. Intinya dia itu berawal dari pembelahan. Nah, kemudian sperma ini keluar bersama semen tadi ya. Nah, ini ada peran kelenjar-kelenjar ya. Kelenjar-kelenjar ini dihasilkan oleh organ-organ yang terkait ya. Jadi pertama testis tadi ya, testis dia menghasilkan sel mani atau spermia ya. Satu sel mani itu disebut spermatozoon. Nah, kalau spermatozoon yang banyak disebut spermatozoa. Gitu ya. Kemudian testis ya yang berperan, kemudian ada prostat. Nah, prostat ya. Dia menghasilkan enzim seminin. Apa fungsinya? Yaitu untuk melisiskan sperma. Loh, kok malah menghancurkan, Bu? Jadi dia itu mengalami likuifaksi, Dek. Nah, sperma yang kental ya akan lisis, atau lisisnya itu enggak hancur gitu, enggak ya, likuifaksi. Jadi mengencer ya dalam waktu 20 menit. Dalam waktu 20 menit suhu kamar. Kemudian kelenjar prostat ini juga menghasilkan spermin ya yang menyebabkan bau pada sperma. Kalau Burahma dulu teorinya sperma itu baunya seperti baiklin, pemutih gitu kan ya. Tapi ada istilah-istilah lain, nanti kita bahas. Kemudian kelenjar vesika seminalis. Nah, kelenjar vesika seminalis dia menghasilkan koagulum ya, berupa butiran abu-abu yang muncul pada sperma yang baru keluar, sperma fresh pada 20 menit pertama. Nah, ini akan encer atau likuifaksi karena enzim seminin yang dihasilkan oleh prostat tadi. Kemudian ada peran dari kelenjar epididymis ya, kelenjar epididymis ya, kelenjar epididymis tempat pendewasaan spermatozoa. Dari testis menjadi sperma yang matur. Ini maturnya kurang ya, matur kayak ngomong. Matur itu dewasa. Imatur itu tidak dewasa, belum dewasa, masih belum matang gitu loh ya. Kalau matur itu dewasa. Kemudian next tentang
Oh ya sudah ya. Kemudian untuk pemeriksaan sperma kita harus memperhatikan cara pem persiapannya ya, persiapan cara mengumpulkannya, sampel bagaimana ya. Nah ini pertama cara mengumpulkan sperma. Nah ini biasanya dan seharusnya ya, Brahma itu sebenarnya nggak paham di agama kita ya, di agamanya Islam loh ya, yang Islam itu sebenarnya perlu nggak sih pemeriksaan sperma sebelum menikah? Nah itu yang agak bingung ya. Kalau kalau untuk kebutuhan kesehatan memang boleh ya kan. Kalau tidak itu saya kok nggak paham karena untuk pemerolehan mengumpulkan sperma ini dia itu prosedurnya itu harus dirangsang oleh istri ya kan. Karena kalau dirangsang sendiri atau gimana itu bisa tercampur sama zat yang lain gitu loh Dek istilahnya. Jadi memang yang paling recommended yaitu masturbasi melalui dirangsang oleh istri gimana Bu. Nah itu ya itu pasti kalian tahu lah ya. Nah seperti itu biasanya dipegang oleh melalui tangannya istri seperti itu, atau dari metode yang lain yaitu melalui senggama terputus atau coitus interruptus. Nah jadi di tengah-tengah berhenti. Namun ini eh, menyebabkan banyak kesalahan ya, karena dia bisa tercampur oleh zat vagina dan kesalahan volume juga. Kemudian ada coitus kondomatus yaitu melalui kondom, tapi kondom itu selalu ada zat-zat yang membunuh sperma, jadi itu memang nggak recommended gitu ya. Kemudian reflux postkoital yaitu sperma yang sudah bercampur dengan vagina. Oh ya, jadi memang masih ada hubungan sama coitus interruptus tadi ya. Tapi tidak sengaja dipotong nggak. Oh ini ada sperma tapi udah campuran. Nah itu udah tidak murni lagi, nggak recommended untuk pemeriksaan. Kemudian pijat prostat ya. Namun ini kalau dirangsang secara paksa ya itu akhirnya itu konsentrasinya itu keliru, bisa kebanyakan, pH-nya juga nggak normal seperti itu. Ini makanya nggak recommended tetap ya dirangsang oleh istri. Nah gitu. Terus kalau dulu Bu Rahma zaman kuliah dulu itu dari dosen gimana recommendednya? Ya ini maaf nih ya, karena mungkin untuk kebutuhan anak muda ya sekarang itu trennya sebelum nikah itu tuh tes gitu loh Dek. Kalau nggak subur akhirnya nggak mau. Kalau orang dulu kan nggak ada seperti itu. Memang ada gitu trennya di usia-usia Bu Rahma seperti ini. Itu teman-teman Bu Rahma itu cek dulu pada belum nikah. Nah mereka merangsangnya gimana? Sepertinya dan Abu Rahma dengar-dengarnya itu lewat apa itu namanya gambar-gambar atau video-video gitu ya. Nah seperti itu. Kita ngomongnya nggak perlu ini ya, apa namanya kayak kaku gitu karena memang ini pengetahuan kita yang memang harus kita tahu gitu kan ya. Kemudian tadi cara mengumpulkan sperma, selanjutnya tempat menampung. Nah, tempat menampung itu diusahakan jangan spermatotoksik. Nah, tadi seperti kondom itu adalah spermatotoksik ya. Kemudian karena kalau nggak ada spermatotoksiknya kondom itu nanti kalau sampai tembus atau kebocoran malah hamil nanti kan ya. Nah, spermatotoksik itu misalnya kayak logam. Nah, logam itu misal kayak stainless atau apa gitu loh Dek. Nah itu bisa memberikan muatan listrik. Nah kalau plastik biasanya karena gugus fenol sehingga bisa membunuh sperma itu sendiri. Tapi ada ya sekarang plastik itu jenisnya macam-macam, BPA free dan lain-lain, fenol free dan lain-lain itu memang ada ya, memang sudah dibuat tersendiri. Kalau dulu Bu Rahma itu dari sampel pasien itu nggak tahu gimana nampungnya karena ngambilnya kan dari rumah sakit ya. Itu ditampungnya lewat spet ini udah berupa spetnya spuit. Nah itu nampungnya nggak pernah tahu Bu Rahma, jadi taunya udah lewat spet gitu. Harusnya adalah penampungnya bermulut lebar, plastik yang bebas spermatotoksik seperti itu.
Lanjut. Nah, syaratnya untuk pemeriksaan sperma ini ya, tadi makanya tidak boleh dipaksa dan harus direncanakan gitu. Jadi memang harus melakukan abstinensia seksualis, yaitu tidak berhubungan seksual selama 3 sampai 4 hari. Namun juga tidak boleh nggak berhubungan sama sekali gitu. Misal 1 bulan gitu nggak ada apa itu namanya, tidak ada aktivitas seksual gitu ya, itu terlalu lama, akhirnya pergerakan sel spermanya itu lambat. Nah itu jadi negatif palsu lah istilahnya. Jadi memang tidak terlalu lama dan tidak terlalu sering. Kalau barusan semalam ngapa-ngapain ya nggak boleh periksa sperma, harus jarak puasa 4 hari nggak ngapa-ngapain dulu, nggak jajan gitu ya. Tahu ya bahasanya Bu Rahma ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian apa saja yang diperiksa ya, yaitu ada pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis ya. Makro berarti secara kasat mata, mikro secara mikroskop ya. Pertama yang dicek adalah volume kalau makroskopis ya, volume. Sebenarnya standarnya itu belum pasti atau belum di setiap negara itu beda-beda ya kan. Di setiap negara beda-beda. Sebentar. Nah, belum pasti. Namun jika kurang dari 1 mili itu dikatakan hipovolumik ya. Karena akibat aktivitas ejakulasi berlebih ya. Maaf ya, mungkin untuk orang-orang yang kelainan seksual gitu kan ya, kemudian yang apa itu namanya, kecanduan pornografi atau yang suka jajan sembarangan ya kan, maksudnya tahu ya jajan sembarangan. Bu Rahma jadi ingat cerita lucu kan, temen atau tangganya Bu Rahma masih kecil, masih SD gitu, Mbak Rahma kalau suka jajan sembarangan bikin HIV yo. Oh gitu kan, aku bilang iya betul gitu kan, itu loh Mas Isa lo suka jajan sembarangan nanti HIV loh. Dia nggak ngerti istilah jajan sembarangan itu gimana. Itu kan lucu sekali ya. Nah seperti itu, ejakulasi yang berlebih itu ketika saat yang diperlukan volume dari sperma ini ternyata tidak sesuai ukuran karena seringnya keluar gitu kan. Atau memang ada obstruksi. Obstruksi itu apa? Penghalang ya, penyumbatan dari vesika seminalis. Nah, atau kesalahan penampungan ya. Seperti itu. Misal apa itu, mulut tabungnya yang terlalu kecil seperti itu ya. Kemudian kalau lebih dari 8 mili itu merupakan hipervolumik. Wah, banyak ya memang ya. 8 mili, 3 mili aja udah banyak ya. Hipervolumik ya, karena ini bisa jadi overwork aktivitas yang berlebih lah ya dari prostat dan vesika seminalis. Nah ini juga ada, jadi ini hampir mirip ya sama konsep yang ejakulasi berlebih tadi. Namun ini yang bekerja itu prostatnya, jadi prostat sama vesika seminalisnya yang gangguan ya kan. Kalau ejakulasi mungkin semua organnya ya, atau testisnya. Kemudian kalau yang hipervolumik ini fokus ke prostat, jadi gangguan prostat sama vesika seminalis, mungkin untuk lansia seperti itu kan ya, seperti itu. Nah kemudian karena akibat obat hormon ya, biasanya apa ya, obat hormon cowok itu apa ya, misal kayak obat penguat mungkin ya, obat penguat itu mengatur hormon. Terus obat-obatan yang lain kayak steroid itu juga ngefek ke hormonal ya. Seperti itu. Lanjut bau. Nah, jadi pemeriksaan yang pertama kita lihat ada pasien, volume berapa. Ya, kemudian itu diperiksanya nanti detailnya kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian dilihat bau. Nah, baunya itu ada yang bilang baunya klor atau kaporit ya, atau baiklin lah Bu Rahma tadi bilang ya. Atau ini juga ada istilah bunga akasia yang lagi mekar. Nah seperti itu. Baunya tuh gimana ya, bukan amis gitu nggak deh, beda ya. Kalau amis itu malah ada infeksi. Nah seperti kalau cewek-cewek itu bau apa ya, cairan apa itu namanya,
likor likor albus apa sih namanya, keputihan, yaitu harusnya atau waktu menstruasi itu harusnya tidak amis ya. Kalau amis memang berarti ada infeksi, ada over over mikroorganisme di area reproduksinya gitu ya. Jadi memang seperti baunya itu gimana ya, nggak bisa dideskripsikan. Kalau cowok itu pasti tahu ya. Kalau cewek baunya antara ya kayak Baiklin tapi agak beda gitu loh dek, gitu ya. Caranya mencium gimana? Ini sebenarnya masih dibahas ke slide selanjutnya ya. Jadi digerak-gerakan pakai tangan gitu. Kayak mencium bau masakan gitu loh dek. Nah gitu. Kemudian pH. Nah, pH itu sama seperti pH darah ya, karena memang cairan tubuh di dalam manusia itu memang dari perpecahan darah. Jadi darah itu dipecah-pecah dek, akhirnya jadi pipis ya kan. Kemudian jadi pigmennya pup. Nah, gitu memang darah itu memang pusatnya pembentukan cairan-cairan tubuh gitu kan ya. Kemudian pH tinggi. Nah, pH-nya kalau lebih dari 7,8 itu ya berarti alkali, dia itu mengalami peradangan atau bisa jadi obstruksi atau sumbatan pada organ ya. Kemudian kalau apa itu namanya, sperma ini lama tersimpan ya, lebih dari pokoknya nggak fresh lah dia, itu nanti akan menghasilkan amoniak dari bakteri. Nah, itu akhirnya pH-nya tinggi, 7,8. Nah, kemudian pH rendah atau asam, yaitu mungkin juga karena terjadi peradangan juga. Alias peradangan itu gimana tuh Bu? Peradangan itu bisa jadi kerusakan sel atau infeksi gitu loh, Dek, pada organ yang terkait seperti itu. Nah, ini contohnya nanti secara makroskopis ya, dilihat seperti susu ya. Seperti ini bentuknya, warnanya ya. Di situ berisi sel-sel sperma. Kemudian ini ada warna juga ya. Warnanya normal tuh seperti susu encer atau kanji yang dikasih air ya. Makin keruh makin banyak spermatozoa. Makin keruh makin banyak sel spermanya gitu loh, Dek. Namun jika terlalu keruh itu merupakan infeksi atau radang ya. Karena di situ tercampur banyak bakteri atau mikroorganisme gitu. Kadang dia keabuan, dia kadang kekuningan, mungkin akibat obat atau infeksi ya, atau abstinensia yang lama. Nah tadi maksudnya itu adalah abstinensia ya, itu tadi berhubungan gitu ya, berhubungan seksual tadi. Kemudian kalau kemerahan malah bahaya, dia ada pendarahan ya, hemosperma namanya. Berarti ada peradangan atau infeksi ya. Peradangan sama infeksi beda ya. Peradangan belum tentu karena mikroorganisme. Kalau infeksi itu pasti karena mikroba atau mikroorganisme. Kalau infeksi pasti karena virus, bakteri, jamur, parasit dan lain-lain. Kalau peradangan belum tentu. Peradangan bisa jadi karena infeksi atau kecelakaan atau benturan. Nah, seperti itu. Istilahnya trauma ya. Trauma itu bukan karena trauma orang aku trauma sama si dia, bukan. Trauma itu gerakan fisik yang menyebabkan peradangan. Nah, itu trauma ya. Jadi benturan, gesekan itu trauma. Istilahnya medis seperti itu. Kemudian dilihat likuifaksinya ya. 20 menit setelah pengeluaran ya, likuifaksi tadi masih ingat ya, jadi proses pengenceran karena enzim seminin tadi ya. Nah, 20 menit setelah pengeluaran maka melihat koagulumnya ya. Koagulum yang bulir-bulir ya, yang menyebabkan gumpal. Nah, kemudian untuk melihat kualitas seminin ya yang dihasilkan dari kelenjar. Nah, itu terlalu cepat atau terlalu lama. Nah, kualitasnya bisa dilihat dari kalau dia cepet banget encer, nah itu jelek ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mengenai kekentalan atau viskositas, ini hampir mirip ya sama likuifaksi karena di situ ada koagulumnya ya, peran koagulum. Nah, setelah sperma likuifaksi sempurna dengan ditarik setelah
proses 20 menit itu ya, dengan ditarik batang pengaduk atau pipet Eliasson, kemudian diangkat. Nah, kalau dia terlalu kental pasti lambat ya gerakannya, apa itu namanya, jatuhnya ke bawah itu lambat ya, kayak lihat apa itu namanya, bakteri berlendir atau enggak itu Dek, masih ingat ya, bakteri berlendir atau enggak dipegang sama ose di nul nih, itu kalau ada lendir ya berlendir, kalau enggak ya kering gitu kan. Ini dilihat berlendir tapi cepet jatuh enggak lendirnya, kayak gitu. Kemudian, nah ini slide terakhir ya, mengenai pemeriksaan mikroskopis. Nah, apa yang dicek ya? Dicek itu motilitas ya, konsentrasi atau jumlah, kemudian morfologi. Motilitas, jumlah, dan morfologi ya yang diperiksa. Jadi motilitas itu pergerakannya. Nah, setelah 20 menit dikeluarkan ya. Kalau sperma tidak bergerak itu tidak boleh dikatakan mati, tapi diam gitu. Nanti pelaporannya ada pengecekan ulang deh, nanti apakah mati atau enggak. Kemudian gerakan yang buruk adalah dia zigzag. Zigzag itu ya tahu ya, zigzag ya, seperti huruf Z atau berputar gitu loh. Lucu itu kalau kalian di mikroskop itu lihat sperma dorong leukosit. Jadi leukosit itu masih normal, dalam hitungan 5 leukosit itu masih normal. Itu Burahma ada rekamannya ya kalau nggak salah, waktu Burahma kuliah itu kayak sperma main sepak bola gitu loh. Lucu ya, didorong gitu kan ya, lucu ya gitu kan. Jadi memperlakukan sperma seperti calon anak bangsa. Teman-teman Ibu Rahma gitu, wih ayo menghitung calon anak bangsa, seperti itu, semangat sekali. Kemudian konsentrasi, jadi tahu jumlahnya sperma ya, untuk dihitung nanti seperti menghitung sel darah putih ya, pakai pipetoma. Nah, seperti itu. Kemudian melihat morfologi, ini penting banget. Morfologi sangat penting ya. Jadi nanti dicat ya. Kemudian dilihat kepalanya normal enggak, lehernya atau badinya normal enggak, punya ekor enggak, atau ekornya pendek atau enggak normal atau gimana. Tapi 30% sperma manusia itu tidak normal. Tapi kalau sampai 50% itu hasilnya seperti itu ya, morfologinya jelek, itu artinya orangnya steril alias tidak subur. Nah, kemudian dilihat juga apakah ada spermatozoa yang imatur ya. Imatur itu belum matang, kadang kayak kepala tok gitu kan ya, atau kepalanya kecil. Nah, seperti itu. Atau banyak sel leukosit enggak? Kalau banyak itu berarti infeksi nih. Nah, seperti itu. Nah, pengamatan seperti itu akan diperhatikan nanti ketika pemeriksaan. Nah, ini lihat deh, ini setelah pengecatan ya, pengecatan. Nah, gemes sekali ya lihatnya, lucu kayak kecebong ya kan. Sebentar, Burahma kasih. Nah, ini normalnya seperti apa. Ini anu ya, sepertinya ada apa gitu. Sebenarnya nggak ada ini, sebenarnya nggak ada rambut-rambutnya gini ya. Jadi seperti ini, yang normalnya seperti ini ya. Kalau dicat seperti ini. Nah, tidak normal ya, misal ini kepalanya kekecilan, ini kepalanya kepanjangan, ini nggak tampak leher, lihat ya, nggak tampak leher, ini kepalanya bentuknya tidak beraturan. Nah, ini yang normal nih, yang sehat nih. Nah, seperti itu. Kemudian ya sperm, jadi yang penting itu adalah sperm count, yaitu perhitungan sperm morphology, melihat morfologinya, dan motility atau pergerakannya. Seperti itu pergerakannya, dia lurus, paling bagus ya lurus seperti itu, maju ya paling bagus gitu. Kalau sampai zigzag atau berputar-putar itu berarti ini spermanya bingung. Seperti itu. Sudah 30 menit ya, sudah ya, kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum.